hand. Karena kadang nggak kelihatan gitu kan yang raise hand, jadi boleh langsung on mic aja juga nggak apa-apa. Aku share screen ya. Oke, udah ada belum ya teman-teman? Sudah, Udah. Kak. Oh, oke. Aku mau tanya dulu nih sama teman-teman, mungkin kalau misalnya aku split kayak gini, terlalu kecil nggak ya? Atau aman aja? Oke, aku gedein aja deh, takut kekecilan. Oke, sebelumnya aku juga mau thank you sama teman-teman yang weekend-weekend gini udah mau join mentoring makro ini. Jadi semangat ya semuanya. Semoga 2 jam ke depan kita bisa bahas habis soal-soalnya. Karena aku nerima dari Panit nih soal-soal hitungan. Nah, emang biasanya makro tuh 2 tipe soal ini yang keluar. Jadi yang pertama itu ada kita suruh hitung pendapatan nasional suatu negara, terus kita suruh cari BOP-nya, terus kita cari suku bunganya. Terus yang kedua, kita tuh biasanya disuruh buat neraca pembayaran. Jadi biasanya tuh dari tahun ke tahun template soalnya sih biasanya, jadi kita pendapatan nasional sama cari apa buat neraca pembayaran. Nah, di sini ada 3 soal. Mungkin nanti yang utama aku bahas adalah soal 1 dan soal 3 ya teman-teman. Nanti karena kan soal 3 sama 2 nih setipe. Jadi nanti tapi kalau misalnya soal waktunya cukup nanti kita bahas semuanya. Nah, aku mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini diketahui data ekonomi makro suatu negara itu sebagai berikut. Nah, di sini tertera teman-teman ada fungsi tabungan, fungsi investasi, sampai fungsi aliran modal. Pasti teman-teman familiar ya sama fungsi-fungsi ini karena ini sering banget kita pelajaran di kelas gitu kalau ekonomi makro. Pasti kayak diulang-ulang terus rumusnya juga gitu. Nah, paling yang data yang diketahui ini yang aku mau take notes adalah si fungsi tabungan ini sama fungsi aliran modal. Nah, untuk fungsi tabungan nanti ini kita akan kita ubah ke fungsi konsumsi karena untuk mencari pendapatan nasional itu rumusnya adalah di sini ya teman-teman. Nanti kita langsung ke soal aja deh biar langsung lebih detail. Nah, yang kedua adalah aliran modal atau cash flow-nya. Nah, di sini tuh ada tandanya minus, berarti ini adalah cash outflow ya, teman-teman. Nah, oke, langsung ke step pertama aja. Kita mau ubah persamaan S-nya ini menjadi persamaan C. Nah, di sini udah ada persamaan S-nya itu berdasarkan soal adalah min 160 ditambah 0,2 YD. Gimana sih caranya buat kita ubah ke fungsi konsumsi? Nah, di sini kita ketahui dulu kalau misalnya nilai A, jadi ini nanti ada rumusnya nih teman-teman. Nah, untuk cari C adalah min A tambah 1 min B YD. Nah, untuk nilai A dari fungsi tabungan atau fungsi S ini adalah min 160 dan nilai B-nya itu adalah 0,2 YD. Nah, ini mungkin nggak perlu pakai YD ya, karena udah ada. Nah, terus kita masukin A-nya. Di sini A-nya itu adalah 160, berarti min 160 terus ditambah 1 min 0,2. Nah, 0,2 ini adalah dapat dari fungsi S tadi, nilai B dari fungsi S. Kayak gitu. Terus kita substitusiin lagi. Di sini min ketemu min berarti ini 160-nya jadi plus ya teman-teman. Jadi plus 160 terus di sini kita fungsi YD-nya adalah 1 kurang 0,2. Jadi
0,8. Jadi kalau dilihat nih, fungsi C ini adalah kebalikannya dari fungsi S. Kalau misalnya di sini dia negatif, di sini nanti dia akan jadi positif. Nah, terus di sini ada YD, nilai YD-nya itu adalah pasti selisih dari 1 min YD di sini. Jadi kita lihat di sini ada 0,8. Kayak gitu. Nah, buat nanti kalau misal di soal tuh langsung ada fungsi C, jadi teman-teman nggak perlu cari lagi kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya atau masih bingung teman-teman buat nyari C-nya? Mungkin nggak ada ya, jadi aku lanjut. Nah, setelah itu kita mau cari, kan di sini kita udah ada nih data yang diketahui. Nah, sedangkan di rumus si fungsi si C ini ada YD. Nah, kita perlu cari YD-nya juga, teman-teman. Caranya adalah YD itu sama dengan Y min TX plus TR atau Y dikurang tax-nya atau pajak ditambah transfer. Nah, fungsi TX sama TR ini udah ada nih di soal teman-teman. Nih, teksnya itu 100 sama TR-nya 60. Langsung kita substitusiin di sini. Jadi YD-nya itu adalah Y min 100 tambah 40. Terus dapat YD-nya sama dengan Y min 60. Nah, habis itu kita substitusiin ke fungsi C-nya. Tadi kan kita udah dapat nih fungsi C-nya. Terus kita substitusiin si YD-nya. Jadi 0,8 buka kurung Y min 60. Ini yang tadi dari sini. Terus kita substitusiin lagi, kita kalkulasiin. Jadi 0,8 kali Y sama dengan 0,8Y. Terus 0,8 dikali min 60 adalah min 48. Jadi didapat fungsi C-nya adalah 112 ditambah 0,8Y. Kayak gitu. Nah, karena data-data udah lengkap, kita langsung masuk ke soalnya, teman-teman. Di sini yang pertama kita diminta untuk cari suku bunga pendapatan nasional, terus kita juga disuruh cari keseimbangan internal sama eksternalnya. Nah, kita step yang pertama adalah kita cari keseimbangan pasar barangnya dulu, itu IS. Kenapa? Karena kombinasi dari keseimbangan internal itu adalah IS sama dengan LM. Jadi kita harus cari dua persamaan ini. Kayak gitu. Rumus dari persamaan IS sendiri adalah Y ditambah C ditambah I tambah G tambah X kurang M. C-nya ini adalah konsumsi yang udah kita cari, terus ditambah I ini investment ada di soal, terus ada G ini ada pengeluaran pemerintah, ada soal juga, terus ada X min M ini ekspor min impor. Nah, datanya juga udah ada di soal. Nah, ini langsung aja aku masukin. Kita substitusiin, fungsi C-nya adalah 112 ditambah 0,8 YD, lalu untuk yang I-nya adalah 180 min 300 I di sini adalah ya suku bunga ya teman-teman, jadi beda sama I yang besar ini. Kalau I yang besar ini adalah investment. Terus ditambah G, pengeluaran pemerintah itu 128. Terus ditambah lagi hasil pengurangan dari ekspor kurang impor 150 min 0,1 Y. Nah, terus kita klasifikasiin angka sama angka biasa, terus ada yang ikut variabel YD. Sorry. Ini adalah Y. Terus yang Nah, di sini ada angka biasa 112, terus kita tambah sama 180, kita tambah lagi 128, kita tambah lagi sama 150, hasilnya adalah 570. Terus untuk yang ada variabel Y-nya, berarti ini 0,8, di sini juga ada nih. Nah, berarti 0,8 dikurang 0,1 Y. Habis itu untuk fungsi I, dia sendiri, jadi tinggal dipindah aja. Habis itu, udah dapet ini ada Y nih, jadi kita pindah ruas Y-nya. Y di sini kan nggak ada angkanya, ini berarti 1 ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pasti udah pada tahu ya. Masa ini 1 berarti kita hitung berarti 1 kurang 0,7 Y. Terus ininya pindah
Lalu kita kalkulasiin lagi, jadi 1Y min 0,7Y itu sama dengan 0,3Y sama dengan 570 min 300I. Nah, sebetulnya sampai sini kita udah dapat persamaan IS-nya, cuman biar lebih memudahkan teman-teman buat cari Y-nya, ini kita bagi ruas 0,3 supaya dapat nilai Y. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi 0,3Y bagi 0,3 itu sama dengan 1. Jadi 1Y. Terus 570 min 300I di 570 sendiri ini dibagi 0,3 adalah hasilnya 1900, sorry. Itu teman-teman juga bisa coba di kalkulator. Terus 300 dibagi 0,3 itu sama dengan 1000i. Jadi ini kita udah dapat fungsi IS-nya. Mungkin aku lanjut dulu. Selanjutnya kita mau cari fungsi yang kedua, yaitu fungsi keseimbangan pasar barang atau LM. Nah, di sini ada rumusnya sendiri. Jadi rumusnya adalah MS sama dengan MTJ tambah MSP. Kalau misalnya kita lihat di soal, data ini udah ada semua. Nah, di sini ada MS, MTJ sama MSP. Jadi tinggal kita substitusiin. Kayak gitu. Nah, udah MS sama dengan 0,2Y ditambah 80 min 175I. Terus MS-nya udah kita ketahui nih, jadi kita langsung masukin aja. Terus pindah ruas biasa angka sama angka, terus yang variabel sama variabel. Nah, ini adalah terus kita hitung di sini 0,2Y terus 260 kurang 80 itu 180 ditambah 175I. Sama kayak persamaan IS sebelumnya. Di sini kan koma-koma gitu ya Y-nya. Nah, biar lebih memudahkan kita bagi ruas. Biar jadi Y sama dengan. Nah, di sini 0,2Y dibagi 0,2 sama dengan 1. Jadi 1Y, terus 180 ditambah 175I sama terus dibagi 0,2 sama dengan 875I. Nah, kita udah dapat di sini persamaan IS sama persamaan LM. Persamaan IS. Di sini kita juga udah dapat persamaan LM. Nah, mungkin teman-teman tanya kenapa kita harus cari dulu persamaan IS sama LM-nya, karena nah kita mau cari keseimbangan internal yang ditanya soal. Nah, keseimbangan internal ini kita dapat dari persamaan IS sama dengan LM. Nah, langsung aja kita substitusiin di sini kan rumusnya IS sama dengan LM. Kita tadi udah dapat persamaan IS sama LM-nya, langsung aja kita substitusiin ke sini. Nah, fungsi IS tadi kita udah dapat 1900 min 1000i. Terus yang LM-nya 900 ditambah 875i. Nah, kita langsung pindah ruas, angka sama angka, terus I sama I, yang interest sama interest kayak gitu. Nah, ini 150 pindah ruas jadi minus, terus ini 1000 min 1000 pindah ruas jadi plus. 1900 dikurang 900 sama dengan 1000, terus 875 tambah 1000 sama dengan 1875i. Nah, kita dari sini bisa dapat teman-teman buat I-nya, nilai I-nya atau nilai suku bunganya. Jadi kita bagi 1000 dibagi di sini pindah ruas. Karena di sini awalnya kali, di sini jadi bagi. Jadi 1000 bagi 1875. Kita dapat I-nya adalah 0,533. Nah, di sini aku pakai 4 angka di belakang koma, tapi ini disesuaikan dosen masing-masing ya. Karena koma disesuaikan
Karena kalau misalnya dua angka di belakang koma itu pengaruhnya agak signifikan ke rumus-rumus setelahnya teman-teman. Jadi balik lagi ya disesuaikan sama dosen masing-masing kayak gitu. Nah setelah kita dapat I, kita cari untuk Y-nya atau pendapatannya. Nah di sini kita bisa ada dua cara teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai salah satunya. Nah, kita kan udah dapet nih tadi persamaan IS sama LM yang Y sama dengan. Nah, ini teman-teman boleh coba dua-duanya itu pasti hasilnya sama. Cuma nanti teman-teman buat jawab soalnya pakai salah satu persamaannya aja. Nah, di sini aku uji coba nih buat kedua persamaannya sama atau enggak. Kayak gitu. Nah, ini yang pertama kita akan coba pakai persamaan IS. Nah, di sini IS itu tadi kita udah dapet 1900 dikurang 1000 I. Nah, karena I-nya udah dapet, kita substitusiin. 1900 min 1000 kali 0,5333. Terus dapet Y sama dengan 1900, 1000 kali 0,533, dapat 533,3. Terus kita dapat hasil Y sama dengan 1366,7. Terus kita mau coba juga pakai persamaan LM, sama nggak sih kira-kira gitu. Nah, kita uji coba di sini ya. Kita dapat tadi fungsi Y dari LM itu adalah 900 tambah 875I. Terus kita juga dapat I-nya sama pakai yang ini, kita substitusiin. Jadi 900 tambah 875 dikali 0,5333. Terus nanti kita kaliin jadi 900 ditambah 466,7. Nah, ternyata Y-nya sama nih, teman-teman. Jadi, kesimpulannya teman-teman buat cari nilai Y ini atau pendapatannya bisa pakai persamaan IS atau LM. Kayak gitu. Salah satunya aja karena hasilnya sama. Gitu. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanggapi atau ditanyain dulu? Atau udah aman? Kak, Iya? tadi yang YD boleh ditolong dijelasin lagi gak? Biar Oh, aku boleh, paham. boleh. Yang cari fungsi C ya? Bukan yang YD-nya aja. Oh, yang ini. Nah, kan tadi kita di fungsi C itu ada YD. Jadi kita cari YD-nya dulu nih. Fungsinya itu adalah Y dikurang TX atau taksnya terus ditambah TR. Nah, di sini kan taksnya itu 100, terus TR-nya 40. Jadi langsung kita substitusiin aja. YD sama dengan Y min 100 plus TR. Terus YD sama dengan Y min 100 tambah 40 kan sama dengan min 60. Jadi YD-nya kita dapat Y min 60 kayak gitu. Udah aman kah atau masih bingung? Udah aman Kak, terima kasih. Oke, thank you juga. Oke, mungkin kita ini ya, kita lanjut ke keseimbangan eksternal. Pertanyaan kedua dari soal pertama nih. Teman-teman kan hitung suku bunga dan pendapatan nasional saat tercapainya keseimbangan internal dan eksternal. Jadi selanjutnya kita cari yang eksternalnya. Untuk I sama ya. Untuk keseimbangan internal atau eksternal itu I-nya sama. Cuman beda di Y. Fungsi Y-nya. Nah, keseimbangan eksternal. Keseimbangan kita tahu kalau misalnya bahasa ekonomi makronya itu BOP ya teman-teman. Jadi buat cari keseimbangan eksternal kita cari BOP. Rumusnya adalah CR dikurang CA. CR dikurang CA. CR ini adalah current
Jadi CR ini adalah current transaction gitu teman-teman. Jadi karena hasil dari ekspor dikurang impor. Nah, untuk CA-nya ini adalah cash inflow atau outflow-nya. Jadi bisa kita iniin lagi kalau CR itu rumusnya adalah ekspor kurang inflow, sorry, ekspor kurang impor, terus CA-nya adalah eh tadi yang aku highlight di sini aliran modalnya kita ada F. Di sini kan min ya. Jadi itu cash outflow. Jadi langsung nyambung ke sini. Si CR-nya ditambah CA karena dia cash outflow. Kayak gitu. Nah, karena dari nilai X, M, F ini langsung ada tadi di soal. Jadi langsung kita masukin aja. Di sini ada 150 nilai X-nya dikurang nilai impornya 0,1 Y. Terus F-nya kita dapat 100 min 220 I kayak gitu. Terus langsung kita kita urutin ya kayak biar lebih mudah. Jadi 150 min 100 min 0,1 Y tambah 220 I. Terus ini 150 kita kurang 100 sama dengan 50 min 0,1 Y tambah 220 I. Terus uh, si 0, min 0,1 Y-nya ini kita pindah ruas gitu. Kan kita mau cari fungsinya Y-nya. Kita pindah ruas jadi positif sama 0,1 Y sama dengan 50 ditambah 220 I. Nah, kayak persamaan sebelum-sebelumnya, biar lebih memudahkan, kita bagi ruas teman-teman. Jadi 0,1 Y dibagi 0,1 sama dengan Y, lalu 500 dibagi 0,1 itu sama dengan 500, dan 220 dibagi 0,1 sama dengan 2200 I. Kayak gitu. Nah, karena kita mau cari nilai pendapatannya Y-nya dari keseimbangan eksternal, jadi kita langsung substitusiin nilai I-nya yang udah kita dapat. Yang ini yang 0,5333 kita substitusiin ke fungsi keseimbangan eksternal. Sorry kelewat. Nah, kita ini ya. Kan kita udah dapet nih Y-nya segini. Terus kita masukin atau substitusiin I-nya. Jadi 500 ditambah 220 dikali 0,5333. Hasilnya adalah 500 ditambah 1173,3. Jadi kita dapat Y-nya hasilnya adalah 1673,3. Kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk poin B kita udah dapat semua. Untuk poin A, kita dapat semua untuk keseimbangan internal dan eksternalnya. Jadi sisanya kita diminta buat kurva. Kayak gitu. Nah, kita akan buat kurvanya. Mungkin teman-teman kayak aduh bingung gitu bikin kurvanya, tapi kayak kita bikin simple aja teman-teman. Karena ini lumayan nilainya ya. Gitu. Intinya BOP nanti dia akan di sini nih akan nemu titik keseimbangannya. Nah, di sini apa aja sih yang dibikin di kurva? Jadi ada 3 persamaan nih kurang lebih. Terus kita juga punya 2 keseimbangan, ada keseimbangan internal sama keseimbangan eksternal. Kita punya di sini adalah I-nya kita tadi udah cari 0,5333. Terus untuk keseimbangan internal kita dapat tadi Y-nya itu adalah 1366,7. Ini internal ya. Mungkin aku tulis BOP internal.
Nah, jadi sini ada 2 BOP nih teman-teman, ada 2 titik BOP di sini sama di sini. Nah, yang pertama, teman-teman ingat-ingat aja kalau misalnya kurva IS itu dia menurun ke bawah. Nah, karena nilai Y sama I-nya ini sama antara IS dan LM, jadi dia berpotongan silang teman-teman. Yang IS dia ke bawah dan yang LM itu dia ke atas. Nah, IS ini nih yang garis orange gitu. Langsung teman-teman di sini ditulis aja persamaannya. IS sama dengan fungsi Y yang tadi kita udah cari. Y sama dengan Y 1900 min 1000I. Terus yang LM juga. Nah, kalau LM ini garisnya ke atas. Jadi langsung kita bikin aja dan kita tulis juga persamaannya. Kayak gitu. Nah, ini buat yang internal dulu ya. Jadi yang IS sama LM. IS menurun, LM naik. Gitu. Nah, tinggal teman-teman kasih keterangan Y-nya, persamaan Y-nya. Terus yang kedua, kita mau isi grafik untuk BOP eksternal. Karena kan tadi kita dapat Y-nya beda ya sama nilai Y-nya persamaan internal. Jadi kita juga BOP-nya beda nih, teman-teman. Karena I-nya sama di sini 0,3. Nah, dia berpotongan di sini. Tuh, ini tadi kita dapat Y-nya untuk keseimbangan eksternalnya adalah 1673,3. Jadi langsung aja kita buat garis gitu. Nah, terus kita isi juga buat persamaannya. Gitu. Sebenarnya simpel ya, teman-teman, kayak bikin ini aja BOP-nya di sini terus kita tarik kurva buat berpotongan. Kayak gitu. Nah, soal yang A udah selesai. Teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau ditanggapi dulu? Atau masih bingung? Boleh langsung on mic aja. Kak, kalau misalnya capital inflow gimana Kak? Itu kan kalau outflow kan plus ya. Mm-mm. Kalau O- inflow, Oke, kalau inflow nanti di sini dia ditambah CR ditambah CA kayak gitu. Beda di situ aja sih. Nanti seterusnya hitung kayak biasa. Nanti ketemu nilai Y-nya. berarti nanti ini kan 0,1-nya kan apa berubah jadi plus ya? Plus Mm-mm. 220i. Berarti ntar kalau misalnya inflow ini berubah jadi plus ya? Min maksudnya. Yang maksudnya yang di mana ya tuh? Min Nah, ini kan 0,1i nih. Plus ini 220 kan. yang ini kah atau yang mana? Sorry. Yang di bawah kurung. Ini kan 0,1y Oh, ini iya. ya, plus 220i kan. Heeh. Nah, kalau misalnya inflow, nanti plus ini Mm-mm. berubah jadi min nggak? Iya, kan di sini ini kan karena ini min ya. Jadi min dikali min jadi plus gitu. Kalau misalnya di sini plus, misal di sini plus, berarti ini tetap min si 220-nya. Kayak gitu. Karena kan plus dikali min sama dengan sorry sorry. Plus dikali min iya ya min ya. Sorry sorry. Oh iya tetap deh, tetap min dia. Ya, jadi misalnya di sini min ya. Jadinya di sini kalau misalnya dia sorry ya aku ulang. Jadi kan di sini kalau misalnya min, ini kan min ketemu min jadi plus. Nah, kalau misalnya dia case
inflow di sininya kan jadi plus. Berarti nanti 220-nya itu jadi min. Kayak gitu. Hmm, Masih bingung nggak ya? nggak, udah paham Kak. Makasih ya Kak. Oke. Sama-sama. Tuh, ini ya, temen. Ada lagi teman-teman? Mungkin belum ya, jadi kita lanjut nih ke soal kedua. Tentukan persamaan keseimbangan eksternal BOP sama dengan 0. Dan apakah neraca pembayaran berada di kondisi balance, defisit, atau surplus. Nah, sebenarnya aku agak ambigu ya sama soalnya karena yang di soal A itu udah diminta nih keseimbangan eksternalnya. Kita juga udah coba hitung kan. Nah, tapi untuk main aman jadi yang tadi tuh aku salin lagi buat persamaan eksternalnya. Gitu. Ya, teman-teman. Tadi kan kita udah cari ya buat keseimbangan eksternalnya di poin A, cuman di poin B ini diminta lagi. Jadi aku salin ulang. Kayak gitu. Nah, terus langsung ke pertanyaan kedua dari soal B itu apakah neraca pembayarannya itu balance, defisit, atau surplus. Nah, kita langsung pakai persamaan dari keseimbangan eksternal yang udah kita cari ini teman-teman. Dari sini nih. Nah, kan ada BOP nih. BOP sama dengan CR min CA. Jadi kita langsung salin nih yang ini. Kayak gitu. Kita mau tahu Y-nya itu atau BOP-nya itu hasilnya minus atau plus atau 0. Nah, kalau misalnya hasilnya min berarti dia surplus, kalau hasilnya defisit itu dia kalau hasilnya plus adalah itu dia sorry. Kalau misalnya hasilnya minus itu defisit, kalau hasilnya plus itu surplus, dan kalau hasilnya 0 itu sama dengan BOP atau pendapatannya ini ada di titik keseimbangan. Kayak gitu. Kita langsung aja ke rumusnya, teman-teman. Rumus BOP dari keseimbangan eksternal sama kayak tadi CR min CA. Terus kita karena rumus dari CR itu ekspor kurang impor, terus dikurang cash in outflow. Nah, kayak tadi kita salin-salin aja. Terus ini kan 150 kurang 100 sama dengan 150. Ini karena min kali min sama dengan plus, dia plus 220i. Lanjut, kayak tadi lagi. Nah, di sini kita langsung substitusiin nilai I-nya dan Y yang udah kita cari, teman-teman. Tadi kan kita udah cari nih. Y-nya kita udah dapet Y sama dengan Y dari keseimbangan eksternal ya. Y dari keseimbangan eksternalnya itu adalah 1673,3. Terus yang I-nya kita udah dapet di soal A itu sama dengan 0,5333. Nah, terus ini 0,1 dikali min 0,1 dikali Y-nya 1366,7 dapat min 136,67. Terus ini yang 50 kita pindahin, terus ini yang 220 kita kali sama I-nya. Berarti 220 kali 0,5333 dapat 117,33. Hasilnya adalah positif, teman-teman. Karena hasil positif berarti persamaan ini adalah surplus. Keseimbangan eksternalnya adalah surplus. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke yang C. Yang karena yang B udah selesai, kita lanjut ke yang C. Jika tahun depan diharapkan pertumbuhan ekonominya itu
naik sebesar 6,1% dari pendapatan yang sekarang, berapa investasi yang harus ditingkatkan sehingga target pertumbuhan ekonomi tersebut tercapai. Jadi perusahaan ini bukan, sorry. Jadi kita tuh menginginkan buat ada pertumbuhan ekonomi naik sebesar 6,1%. Nah, ditanya berapa sih delta investasinya atau kenaikan investasinya yang harus kita capai supaya kita dapat meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%. Oke, kita lanjut ke soal C. Nah, jadi kan kita sebelumnya kan kita diminta buat cari delta investasinya. Berapa sih tambahan investasinya? Nah, kita data dulu, kita punya Y yang pertama. Ya, yang pertama tadi kita dapat 1366,7. Jadi kita cari Y2-nya. Y2-nya itu nanti kita dapat dari 106,1%. Kenapa 106,1%? Jadi ini 100% ditambah 6,1% sesuai dengan tambahan yang kita harapkan, terus dikali sama Y yang sebelumnya kita dapatkan. Jadi di sini Y sama dengan 106,1% dikali 1366,7. Dapat Y2-nya adalah sebesar 1450,07. Nah, kita harus dapat Y-nya itu sebesar 1450,67. Nah, berapa sih tambahan investasinya? Jadi di sini nanti pertama-tama kita harus tahu dulu berapa sih penambahan Y-nya dari yang Y sebelumnya, dari 1366,7 ini ke 1450,07, berapa sih penambahannya? Itu bisa kita dapat dari delta Y-nya atau penambahan atau perubahan Y-nya, Y2 dikurang Y1. Kita udah dapat tadi Y2-nya adalah 1450,67 dikurang Y1-nya 1366,7. Nah, kita dapat delta Y-nya adalah sebesar 83,37. Nah, delta Y-nya udah kita dapat, jadi kita udah dapat target buat penambahannya berapa sih untuk pendapatan kita. Jadi kita bisa cari si tambahan investmentnya gitu. Nah, ada rumusnya teman-teman. Di sini ada rumus untuk mencari delta investasi. Di sini adalah rumusnya adalah delta Y sama dengan 1 min 1 min rumus turunan dari fungsi konsumsi ditambah M atau rumus turunan dari impor dikali delta I yang akan kita cari. Di sini diketahui kalau misalnya delta Y-nya yang udah kita cari tadi, selisihnya adalah sebesar 83,37. Langsung kita masukin teman-teman. Terus kalau misalnya yang ini, 1 min rumus turunan dari C. Rumus turunan dari C dan rumus turunan dari M nih. Kenapa C kecil dan M kecil? Karena ini adalah rumus turunan dari konsumsi dan impor. Nah, kita lihat ya di soal teman-teman. Kita lihat fungsi konsumsi dan impor. Di sini, jadi yang kita ambil adalah angka yang ada variabelnya. Di sini kan kita udah dapat nih fungsi C tadi kita hitung. Nah, kita lihat di sini rumus yang Nah, di sini kita udah dapat rumus C. Angka yang nempel sama variabelnya yang ada di sini. Kita di rumus C ini ada variabel Y. Berapa sih angka yang nempel? Nah, di sini ada 0,8. Jadi, oke, kita keep ya teman-teman 0,8. Terus untuk nih, kita tulis aja C sama dengan 0,8. Terus kita cari juga rumus turunan dari impor. Kita mau cari M kecil, di sini ada impor. Nah, ini 0,1 berarti M-nya adalah
0,1 kayak gitu. Kita langsung salin ya teman-teman data-data yang kita ketahui buat cari delta I. Nah, di sini diketahui. Nah, tadi C-nya itu sama dengan 0,8 dan M-nya sama dengan 0,1. Nah, langsung kita substitusiin ke persamaan, teman-teman. Jadi 1 min C. Rumus turunan konsuminya adalah 0,8 dan ditambah rumus turunan dari impor 0,1 dikali delta I. Terus kita dapat di sini 83,37 sama dengan 1 min, di sini 1 dikurang 0,8 ditambah 0,1 hasilnya adalah 0,3 dikali delta I. Terus di sini kita pindah ruas buat cari delta I-nya. Di sini awalnya dia bagi, jadi kita kali ke sini. Jadi 83,37 kali 0,3 sama dengan 25,011. Nah, ini adalah nilai dari delta I-nya atau tambahan investment yang harus kita capai demi mencapai pendapatan sebesar naik sebesar 6,1%. Kayak gitu. Nah, kita juga diminta buat bikin kurva baru. Di sini sebenarnya juga disesuaikan dengan dosen masing-masing ya teman-teman. Cuman di sini aku bikin kurva barunya supaya kita lihat perubahannya apa sih. Yang kita kan tadi udah cari tuh LM sama IS yang pertama. Nah, kita biar lihat nih perubahannya. Yang pertama, kita dapat Y1-nya itu adalah 1366,7. Nah, dia beririsan di sini. Ini IS, ini LM. Jadi aku tandain ini IS1, yang ini LM1. Terus kita ada penambahan pendapatan sebesar 6,1%, sehingga Y-nya yang kita tadi dapat adalah 1450,3. Pasti kita di sumbu X akan bergeser ke kanan ya teman-teman, karena kan bertambah. Jadi di sini, nah titik E-nya akan berubah teman-teman, bergeser ke kanan. Jadi di sini juga kita ada titik potong yang baru antara IS dan LM. Nah, di sini IS ke bawah, aku kasih nama IS2, dan yang kedua adalah LM, dia naik, aku kasih nama LM2. Jadi dia berpotongan di sumbu di equilibrium yang baru gitu. Nah, di sini juga aku kasih panah untuk lihat perubahannya. Perubahan dari IS dan LM. Untuk kurva IS, kita bergeser ke kiri, teman-teman. Nah, sedangkan lawannya untuk kurva LM kita bergeser ke kanan gitu. Jadi, nah kalau misalnya dosen aku tuh dia tuh ini notice untuk perubahannya kayak gimana sih, apakah kurvanya itu bergeser ke kanan atau ke kiri kayak gitu. Jadi kayak semakin besar pendapatan I kita, untuk kurva IS dia bergeser kemana sih, dan untuk kurva LM-nya kita itu bergeser kemana kayak gitu kalau dosen aku. Nah, teman-teman bisa disesuaikan dengan dosen masing-masing. Terus untuk BOP eksternal ini sama aja, jadi nggak ada perubahan karena nggak ada elemen investment ya teman-teman. Jadi tetap kayak tadi aja. Y-nya adalah 1673,3 dan I-nya adalah sama 0,5333. Kayak gitu. Soal 1 selesai. Teman-teman ada yang mau ditanya dulu atau ada yang mau ditanggapi teman-teman? Kak mau tanya lagi. Ya. Itu tadi 106,1% dari mana ya? Oh, yang tadi ya.
Ini ya. Nah, jadi kan pertanyaannya jika Y-nya itu naik 6,1% dari pendapatan PDB keseimbangannya. Jadi ini Y yang tadi kita dapat nih, Y satunya itu tuh kita tuh mengharapkan untuk naik sebesar 6,1%. Kalau di sini kan ini tuh nilainya adalah sebesar 100% ya. Nah, kalau dinaikin 6,1%, jadi 100% ditambah 6,1%. Jadi untuk cari Y2-nya, kita kaliin Y1 sama 106,1%. Kayak gitu. Jadi 106,1% ini adalah hasil tambah dari 100 ditambah 6,1%. Kayak gitu. Masih Oke, terima bingung? kasih Kak. Oke, thank you juga. Yang lain ada lagi teman-teman? Mungkin aku tunggu 1 menit ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanya, kita lanjut ke soal 2. Oke, karena belum ada yang ditanya, jadi kita lanjut ke soal 2 ya teman-teman. Nah, sorry, aku mau bahas soal 3 dulu deh, karena ini setipe sih. Nah, untuk soal 3 dan 2 ini adalah mengenai neraca pembayaran. Nah, biasanya teman-teman di sini diminta buat bikin neraca pembayarannya. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu pengklasifikasiannya. Jadi di neraca pembayaran ini ada klasifikasi current account, capital and financial account, sama official settlement account. Nah, mungkin simpelnya current account adalah jadi ini transaksi berjalan ya teman-teman. Current account ini nantinya terdiri dari transaksi ekspor dan impor. Nah, untuk pengkalkulasiannya, karena impor itu kan kita kayak beli ya, jadi itu berkurang berkurang. Nah, kalau misalnya kita ekspor karena kita jual, nah maka itu nanti di neraca ini akan bertambah. Nah, selain itu di current account nanti juga akan ada transaksi balance of service atau transaksi-transaksi kita tuh simpelnya adalah transaksi penerimaan atau pembayaran, teman-teman. Itu. Jadi simpelnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah capital and financial account. Nah, mungkin ini teman-teman, ini kan akuntansi ya atau manajemen di akuntansi dasar juga udah dapet. Kalau misalnya pendanaan capital and financial account ini nih terkait pendanaan. Jadi antara kita tuh meminjamkan uang atau kita pinjam uang. Kayak gitu simpelnya teman-teman. Kalau kita pinjam uang berarti ada capital inflow, ada modal yang masuk. Nanti klasifikasinya ada di sini. Dan kalau misalnya kita meminjamkan uang berarti ada capital outflow. Kita meminjamkan uang keluar gitu, modal keluar. Jadi ada capital outflow. Mungkin di sini aku note sedikit ya
simpelnya biar teman-teman nggak bingung buat klasifikasi transaksinya. Untuk di sini yang current account tadi ekspor dan impor untuk si balance of trade. Misalnya ini adalah terkait dengan pengeluaran atau pembayaran dan penerimaan, pemasukan atau penerimaan. Kayak gitu teman-teman, simpelnya ya. Dan kalau misalnya capital and financial account, jadi di sini kata kuncinya adalah kita pinjam atau meminjamkan modal atau pendanaan gitu. Jadi sebenarnya ini nyambung juga ke logik kayak gitu teman-teman, selain dari teori. Jadi teman-teman bisa ngira-ngira, oh ini kayak ini misalnya kita menyewa, oh berarti kita tuh mengeluarkan uang, berarti ini tuh di balance of service kayak gitu. Terus kalau misalnya kita investasi kan kita dapat uang ya, berarti ini di pendanaan di capital inflow karena kita dapat sumber pendanaan kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga ada official settlement account. Nah, kalau misalnya official settlement account adalah ini tuh adalah penambahan kalau misalnya ada devisa. Nah, kebetulan di soal ini nggak ada teman-teman. Jadi ini kita gunakan sebagai penyeimbang aja kalau ada surplus atau defisit kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil lihat soal ya. Nah, di balance of kita mulai dari balance of trade. Ini adalah tentang ekspor dan impor. Nah, di sini kan di soal, nah ada transaksi, ada impor barang dan jasa dari luar negeri sebesar 2.215 dan ekspor yang ada nih, ekspor barang dan jasa ke luar negeri sebesar 1.754. Nah, langsung kita pindahin ke balance of trade. Ekspor barang karena kita ekspor menjual maka bertambah. Lalu yang selanjutnya ada impor. Impor karena kita beli maka di sini berkurang. Nah, tadi kita pindahin juga angka-angkanya. Nah, terus kita selisihin di sini. Ekspor yang masuk kita kurangkan dengan yang keluar. Nah, ternyata pengeluaran kita untuk impor itu lebih besar daripada pemasukan kita melaksanakan ekspor. Jadi balance of trade-nya itu defisit sebesar 461. Terus balance of service tentang apa? Tentang pengeluaran atau pembayaran dan pemasukan atau penerimaan. Jadi di sini ada beberapa transaksi. Kayak ini investasi, berarti masuknya kapital ya teman-teman. Ini juga investasi masuk kapital. Terus ada pendapatan bunga. Nah, kita kan dapat pemasukan kayak gitu. Nah, ini bisa jadi di current account juga. Terus ada transfer bersih. Ini juga kita dapat. Lalu ada transfer bersih ini pendanaan karena kita dapat uang atau tambahan modal. Lalu ada tabungan, pinjaman, belanja, dan konsumsi. Nah, belanja nih kita ada pengeluaran di sini. Lalu ada konsumsi juga pengeluaran. Jadi langsung aja kita masukin ke neraca pembayarannya. Nah, di sini ada pendapatan, bunga karena kita dapat pemasukan, terus ada tabungan. Karena kita punya tabungan ya teman-teman, jadi dapat pemasukan juga. Terus ada transfer bersih, kita mentransfer. Terus ada belanja, kita mengeluarkan uang juga, dan ada konsumsi. Nah, terus angka-angkanya kita pindahin dan kita kalkulasiin di sini.
Nah, karena yang kita terima uangnya dengan yang kita keluarkan itu lebih besar yang kita keluarkan, maka hasil dari balance of service-nya ini adalah negatif. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada unilateral transaction. Ini sebenarnya transaksi unik teman-teman. Jadi dia tuh jarang ada. Nah, kalau misalnya ada juga nanti dia langsung tertera di soal gitu. Ada unilateral transaction. Oke, nah kita dapat current account hasil kalkulasi dari balance of trade of sama balance of service. Nah, defisitnya kita dapat defisit 3.131. Lalu kita lanjut ke transaksi yang kedua, itu adalah capital and financial account atau kayak lalu lintas modal, kayak pendanaan gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman kenal yang akuntansi dasar kayak cash flow gitu di financing activities. Nah, ini mirip-mirip nih teman-teman. Sini ada investasi dari soal. Nah, karena investasi kita dapat uang, maka masuk ke inflow, terus kita pinjam. Karena pinjam, maka ya dapat pemasukan juga, makanya kita masukin ke capital inflow. Terus yang ke selanjutnya adalah investasi Indonesia di luar negeri. Jadi kayak kita invest keluar, kita tuh invest keluar gitu. Jadi ada capital outflow gitu kan. Kalau yang ini bedanya di sini kan investasi entitas luar negeri di Indonesia. Jadi ada perusahaan luar negeri yang invest di kita. Jadi kita ada capital inflow kayak gitu. Nah, angkanya langsung aja kita masukin dari soal. Terus kita kalkulasi. Nah, ternyata kita dapat surplus nih teman-teman di capital account. Jadi kita lebih banyak investasinya atau lebih banyak capital inflow-nya daripada capital outflow. Jadi dapat. Terus kalau misal settlement account karena nggak ada, jadi ini buat penyeimbang aja. Nah, kita kalkulasiin antara current account sama capital account, dapat minus ya. Minus karena defisitnya lebih besar sebesar 2.548. Nah, ini nggak ada untuk selisih perhitungan. Nah, di sini ada lalu lintas moneter. Nah, hasil dari yang official settlement di sini akan kita balik di sini. Kalau misalnya di sini positif, akan kita balik di sini menjadi negatif. Nah, sebaliknya karena di sini negatif, maka di lalu lintas moneternya itu jadi positif gitu. Karena kalau lalu lintas defisit itu tuh hasilnya positif. Sebaliknya kalau misalnya lalu lintas moneternya tuh surplus, itu hasilnya adalah negatif. Nah, terus selanjutnya ada dapat overall balance. Karena udah balance antara min 2.548 terus sama 2.548 hasilnya 0. Jadi kita dapat balance sebesar 0. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin dari perhitungan ini teman-teman ada yang ditanyain dulu. Pokoknya intinya ini ya teman-teman, simpelnya transaksi ekspor impor, adakah pemasukan atau pembayaran. Nah, kalau misalnya di capital account kita tuh meminjamkan atau pinjam modal kayak gitu. Nah, kalau misalnya settlement account ini jarang jarang ada di soal teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin sampai perhitungan neraca pembayaran ada yang mau ditanggapi dulu teman-teman atau ditanyain? Boleh, langsung on mic aja. Oke, kayaknya belum ada ya teman-teman. Sebenarnya ini simple, tapi mungkin diperluin logika aja teman-teman, sama ada kata kunci kayak ini nih. Kayak balance of trade, pokoknya transaksi ekspor impor. Terus yang balance of service nih, pembayaran atau kita pembayaran atau penerimaan kayak gitu. Selain ekspor dan impor ya. Terus dana yang kapital ini kita tuh dapat dana atau pinjemin dana kayak gitu. Nah, untuk pengurangan penambahannya ini bisa pakai logika, teman-teman.
Terus kalau misalnya cara yang ini sama aja sih, selalu kayak gini, karena aku ini kan kebetulan soal tahun 2022 ya, aku juga lihat sama kakak-kakak yang ngerjain ini kayak gini dia ngerjainnya, kayak gitu. Oke, mungkin aku langsung ke soal 2 dari perhitungan current account. Apakah current account-nya ini aman atau nggak aman gitu? Berikan penjelasannya. Jadi kita diminta untuk analisis si current account. Nah, yang kita tahu di sini di transaksi current account kita ada defisit sebesar 3.131. Nah, kita langsung ke penjelasannya. Nah, kita analisis dulu dari current account-nya sendiri. Nah, kita tuh ada defisit sebesar 1.331 miliar rupiah. Jadi artinya kita tuh lebih banyak mengimpor daripada mengekspor kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya dari neracanya. Jadi kita lebih banyak impor sama daripada ekspornya kayak gitu. Terus kita juga lebih banyak pengeluarannya daripada kita pemasukannya. Nah, makanya analisis di sini adalah lebih banyak impor daripada ekspor dan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukannya. Nah, untuk keamanannya sendiri apakah current account-nya aman atau enggak? Nah, saldo current account-nya ini adalah defisit atau negatif, menunjukkan bahwa Indonesia ini akan meminjam uang gitu lagi, meminjam uang keluar untuk mengurangi cadangannya untuk membiayai pengeluaran saat ini. Karena ini defisit, maka kita uh, perlu pinjaman, makanya di kapital ini kita lebih banyak inflow-nya ya teman-teman. Tuh, jadi kita lebih banyak inflow-nya karena kita untuk membiayai defisit yang ada di current account. Nah, untuk aman dan nggak amannya ini bisa jadi perhatian kalau misalnya kita terus-terusan pinjam dalam jangka waktu panjang, itu tuh bisa meningkatkan utang dan cadangan kita pun kayak berkurang kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan di sini jangka waktunya dan kita harus mengukur juga tentang kemampuan kita untuk bayar. Nah, biasanya di dosen juga ada batas maksimalnya gitu teman-teman. Mungkin dosen dari teman-teman ada yang ngasih tahu untuk current account ini aman atau tidak amannya berapa, itu boleh disesuaikan aja. Tapi kalau misalnya kesimpulan dari aku, mungkin ini akan jadi perhatian atau akan menjadi tidak aman kalau misalnya kita terus-terusan pinjam uang kayak gitu. Oke, terus kita yang soal yang ketiga adalah dari posisi BOP, apakah Indonesia net borrower atau net lender. Jadi kita Indonesia ini meminjam atau meminjamkan kayak gitu. Nah, karena official settlement kita adalah negatif atau uh, defisit di sini, maka Indonesia adalah net borrower. Jadi kita pinjam. Ini berarti Indonesia lebih banyak meminjam dari luar dibandingkan memberikan pinjaman. Jadi untuk kapital ini bisa dibuktikan dari surplusnya di capital and financial account, dimana kita tuh lebih banyak meminjam gitu untuk membiayai defisit dari current account. Nah, dari posisi BOP tersebut Indonesia adalah net borrower. Kayak gitu. Nah, soal 3 selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanggapi dulu tentang neraca ini atau udah aman teman-teman? Mungkin aku tunggu lagi sampai 14.16. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanggapi dulu boleh ya.
Oke, karena udah 14.16 jadi aku lanjut ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini belum kepikiran untuk nanya atau nanti kalau setelah meet ini kalau misalnya teman-teman mau chat aku di Teams boleh. Nanti kalau misalnya aku emang bisa jawab nanti aku bantu jawab. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke soal 2. Sebenarnya ini sama teman-teman tentang neraca pembayaran lagi nih. Cuman emang transaksinya lebih banyak. Gitu, teman-teman. Nah, sama aja. Apa kita mau ini? Mau coba tes teman-teman? Jadi pokoknya di sini yang tadi kata kunci tadi ya, yang current account adalah yang si balance of trade-nya adalah ekspor atau impor. Terus kalau misalnya yang service kita tuh ada penerimaan, masukan, atau pengeluaran kata kuncinya teman-teman. Terus yang capital kan kita meminjamkan atau pinjam. Tuh. Nah, mungkin kita analisis dulu. Nih, ada transaksi yang pertama adalah sewa pesawat milik maskapai dalam negeri. Nah, ini kira-kira apa nih teman-teman? Kita kan sewa nih, menyewa. Kira-kira masuk kemana nih teman-teman? Teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Balance of service. Iya, betul. Teman-teman udah ini ya. Berarti udah paham konsepnya ya. Nah, tinggal pengurangan dan penambahannya itu nanti tuh pakai logik aja gitu, teman-teman. Kalau misalnya bayar berarti berkurang, kalau misalnya kita dapat penerimaan berarti bertambah kayak gitu. Impor migas, nih kemana nih teman-teman? Impor migas ke transaksi apa ya? Impor. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab lagi? Teman-teman jangan malu. Aku tahu teman-teman bisa kan? Pasti udah bisa, mungkin malu ya. Oke, aku lanjut aja karena insya Allah teman-teman udah apa ya, udah hafal ya konsepnya pokoknya karena account ekspor atau impor dan penerimaan atau pemasukan dan kapital ya tentang pendanaan kayak gitu. Nah, langsung aja di sini ada 19 transaksi. Nah, investasi ini pendanaan, lalu untuk pembayaran bunga nih, pembayaran bunga. Berarti kita mengeluarkan pengeluaran atau pembayaran, berarti ini masuk ke current account di balance of service. Terus untuk pembayaran hutang sama kita ada bayar, ada pengeluaran. Jadi di current account juga. Terus pembayaran jasa angkut sama nih, pembayaran loh. Ada kata kunci pembayaran, berarti ini masuk juga ke di balance of service di current account dan ini juga kita juga ada pembayaran capital gain. Lagi-lagi pembayaran kita masukin ke capital account current account sorry. Sini juga ada pembayaran hutang ke current account, lalu ada pinjaman pemerintah. Ini kita pinjam nih. Berarti ke pendanaan ya di kapital. Lalu penerimaan jasa turis penerimaan. Kita dapat penerimaan teman-teman. Jadi masuk ke balance of service di current account. Pokoknya penerimaan atau pembayaran selain ekspor dan impor itu masuk ke balance of service ya teman-teman. Terus ada impor penerimaan selisih perhitungan. Nah, di sini ada
kolom error and omission atau selisih perhitungan. Nah, nanti kita masukin ke sini. Kan kalau misalnya di soal sebelumnya nggak ada ya di soal, jadi kita nol kan. Nah, kalau di sini ada nih teman-teman, jadi nanti kita isi. Nah, terus ada penerimaan jasa asuransi, penerimaan berarti current account. Lalu ada impor, berarti ini masuk ke current account juga di bagian balance of trade. Pinjaman swasta kita dapat pendanaan. Terus ada ekspor non migas, kita juga itu masuk ke current account di balance of trade. Dan yang terakhir ada penerimaan jasa lainnya, penerimaan. Berarti kita masuk ke current account. Kita masukin aja langsung ya ke neracanya teman-teman. Nah, di sini balance of trade-nya itu terdiri dari ekspor migas, ekspor non migas, terus impor migas dan impor non migas. Langsung kita taruh aja angkanya dan kita kalkulasiin di sini yang kalau ekspor bertambah, kalau impor berkurang. Nah, kita dapat defisit nih teman-teman ternyata. Berarti impor kita lebih besar ya daripada ekspornya. Oke, lanjut ke balance of service, tentang penerimaan atau pembayaran. Nah, langsung kita masukin aja. Nih, penerimaan dan pembayaran. Kalau penerimaan bertambah dan pembayaran itu berkurang. Langsung kita masukin aja angkanya dan dikalkulasiin seperti biasa kalau penerimaan ditambah dan kalau pembayaran dikurang. Hasilnya adalah surplus. Berarti penerimaan yang kita dapat itu lebih besar daripada pembayaran yang kita keluarkan. Kayak gitu. Dan unilateral transaction yang nggak tertera juga di soal, jadi kita nolkan. Jadi total dari current account-nya adalah surplus dari balance of trade dan balance of service. Kita lanjut ke capital account. Di cash inflow, berarti ini kita klasifikasiin tentang investasi ataupun kita pinjam kayak gitu. Investasi asing ke kita atau kita pinjam kayak gitu. Nah, investasi asing. Nah, investasi asing, terus pembelian saham oleh asing, jadi saham kita dibeli, jadi kita dapat pemasukan. Lalu pinjaman, kita pinjam ada pendanaan, pinjam dana, jadi kita bertambah juga. Lalu ada pinjaman swasta, kita dapat pendanaan juga, maka bertambah di capital inflow. Kita masukin aja langsung angkanya, bertambah semua, dan capital outflow-nya kita langsung. Nah, ini pembayaran hutang nih. Ya, pembayaran hutang. Mungkin teman-teman nanya kenapa pembayaran kok nggak di sini. Nah, kan hutang pokok pemerintah ya. Jadi itu kalau misalnya hutang pemerintah tuh biasanya untuk pendanaan ya, untuk investasi atau pendanaan di dalam negeri. Jadi masuknya ke capital and financial kayak gitu. Nggak masuk ke current account. Nah, ini kita langsung masukin aja angkanya. Dapet. Kita juga surplus, berarti surplus di kapital, berarti kita lebih banyak pinjam uang daripada kita meminjamkan kayak gitu. Maka di sini ada surplus. Nah, ini langsung kita tambahin aja karena dua-duanya surplus, maka kita tambah. Nah, visual settlement account-nya adalah positif ya teman-teman, 10.650. Nah, error and omission, selisih perhitungan tadi kita ada ya di soal, sebesar 500. Nah, oke, langsung kita ini kan negatif ya, sorry, ketinggalan. Nah, pokoknya ini kebalikannya ya, karena di sini negatif di soal, maka kita negatifin lagi karena mau kita balik di lalu lintas moneternya.
kayak gitu. Nah, official settlement dapat positif 10.650 atau surplus, makanya mau kita balik ke lalu lintas moneter nih menjadi negatif. Terus kita masukin juga selisih perhitungannya, karena selisih perhitungannya tadi negatif, kita balik juga menjadi positif kayak gitu. Jadi negatif min 500 jadi positif 500. Nah, dapat lalu lintas moneter atau surplusnya adalah sebesar 10.150. Kayak gitu. Nah, buat neraca pembayarannya sama caranya kayak soal 3. Cuman emang yang bervariasi itu pertanyaannya ya. Jadi kayak kita suruh jelasin kondisinya kayak gimana sih, kondisi perekonomiannya. Terus yang kedua adalah analisis singkat. Oke, kita langsung analisis dan lihat kondisinya. Nah, dari neraca pembayaran di atas kita dapat beberapa poin nih. Kita ada current account kita adalah defisit. Current account kita defisit artinya kita tuh lebih banyak impor daripada ekspor. Kita lebih banyak beli gitu daripada kita menjual ke luar negeri, menjual barang ke luar negeri. Nah, terus ini sih sebenarnya kayak kasih keterangan aja sih, kayak kalau current account defisit itu kenapa sih? Oh, berarti ekspornya lebih banyak daripada impornya kayak gitu. Berarti ini ada defisit perdagangan. Terus transaksi jasa atau ini ya. Oke, nih transaksi jasa. Jadi ada pembayaran jasa, ada pembayaran yang lebih besar dari penerimaan jasa turis. Nah, terkait jasa, jadi di sini boleh teman-teman bahas juga terkait jasa. Jadi di sini ada pembayaran jasanya itu penerimaannya itu lebih besar daripada penerimaannya lebih besar benar daripada pengeluarannya gitu. Oh, mungkin ini kita cukup deh, sorry ya. Pembayaran bunga, pembayaran jasa lainnya itu lebih besar daripada. Oke, ini terkait jasa, jadi ada pembayaran yang lebih besar daripada penerimaan jasa. Oke, sorry teman-teman ini kayaknya ada kekeliruan, jadi mungkin transaksi jasanya ini adalah surplus ya teman-teman. Surplus yang mengindikasikan bahwa pembayaran jasanya itu penerimaan jasanya itu penerimaan jasa daripada pembayaran jasa. Gitu singkatnya teman-teman. Sorry ya ada kekeliruan. Terus untuk investasi, jadi di sini kita juga bisa lihat kalau misalnya surplus berarti kita inflow-nya lebih banyak ya. Kita lebih banyak untuk pinjem atau invest. Jadi aliran modal masuknya itu signifikan dari investasi asing dan pembelian saham oleh investor.
Terus ada pertumbuhan utang luar negeri. Nah, kita juga ada pembayaran utang di cash outflow. Ini mengindikasikan bahwa pembayaran utang kita ini kita ngandelinnya pembiayaan eksternal dari investasi atau pinjaman pemerintah kayak gitu. Ini dicerminkan dengan cash inflow yang lebih banyak ya. Jadi cash inflow ini menutupi si cash outflow ini. Buktinya adalah capital account yang kita dapat itu surplus. Jadi hutangnya kita biayai oleh sumber pembiayaan eksternal. Nah, sebenarnya buat kondisi ini teman-teman bisa jelasin satu-satu aja dari tiap poin-poinnya boleh. Ini kan berarti kita bahas impor ekspor, terus penerimaan dan pembayaran jasa, terus gimana sih capital inflow di kita kayak gitu. Capital inflow di kita tuh sanggup menutupi capital outflow kita nggak gitu, mampu untuk menutupi pembayaran utang kita nggak, kayak gitu sih. Nah, teman-teman boleh pakai kata-kata sendiri yang mungkin nanti yang lebih mudah lagi gitu, berdasarkan soal nanti yang ada di UAS. Terus, berikan analisis singkat tentang perekonomian negara tersebut. Nah, kalau misalnya dari analisis yang sebelumnya ada di poin B, kita tuh kan current account kita tuh defisit, tapi untuk capital account kita itu surplus. Ini tuh artinya kita tuh kayak lebih banyak pinjam ada pendanaan dari luar gitu. Lebih banyak, jadi kita lebih mengandalkan pembiayaan eksternal. Nah, sebenarnya ini menjadi perhatian karena jangan sampai kita tuh ketergantungan kayak gitu dengan modal asing. Jadi kita juga pemerintah negara ini pun juga perlu untuk mengatur strategi meningkatkan ekspor. Karena kan yang kita tahu tadi dari hasil analisis, kalau misalnya ekspor kita itu lebih kecil daripada impor gitu. Jadi diharapkan pemerintah itu memperhatikan strategi untuk menaikkan ekspor. Nah, supaya kita juga dapat pendanaannya itu nggak melulu dari atau nggak kebanyakan dari pendanaan asing kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Intinya neraca pembayarannya nanti biasanya sama, cuman paling divariasi di soal-soalnya. Nah, seringnya sih gini sih teman-teman, kayak analisis gitu sih. Nah, teman-teman bisa analisis sih berdasarkan di neraca yang udah teman-teman kerjain di atas kayak gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu terkait soal 1, 2, ataupun 3 boleh. Kalau ada tanggapan juga boleh teman-teman. Aku tunggu mungkin sampai 14.35 ya teman-teman. Kak, mau tanya. Iya. Tadi yang kurva yang ini tuh Kak, yang kelihatan tadi Oh. kurvanya. Iya. Iya, itu tadi kalau gimana ya? Itu kurva IS kenapa bergeser ke kiri, terus kurva LM-nya kenapa bergeser ke kanan? Nah, karena kan di sini kita kalau misalnya kurva IS kan itu kan kurvanya itu mengarahnya ke bawah gitu. Kurva IS-nya itu kalau kurva IS dia itu mengarah ke bawah. Terus kurva LM itu mengarahnya ke atas. Jadi ini kan kayak apa ya? Nih, kan kalau IS itu kan nih. Oke, ini kan ada pasar barang. Yang satu pasar uang. Sorry ini ada. Nah, intinya gini sih. Kayak kalau IS kan itu kurvanya itu mengarahnya ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya semakin besar pendapatan
Nah, kalau misalnya semakin besar pendapatan, maka semakin ke kiri karena dia tuh arah kurva IS ini tuh ke bawah gitu. Karena kan pendapatannya bergeser ke kanan kan. Jadi kayak berlawanan gitu loh. Nah, kalau misalnya LM karena dia kurvanya itu mengarah ke atas, jadi kalau misalnya dia uh, apa pendapatannya bertambah, maka dia bergeser ke kanan kayak gitu. Karena dia searah dengan pertumbuhan pendapatan. Kalau misalnya IS itu tuh kebalikannya. Jadi kalau misalnya semakin besar pendapatan, nanti IS-nya itu ke kiri gitu. Paham nggak ya? Maksudnya tuh kayak kalau IS kan mengarahnya ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya semakin besar pendapatannya, dia tuh ke ini bergeser ke kanan. Sorry. eh Tadi siapa yang nanya? Sorry. Saya Kak Dava. Dava. Sorry, masih bingung kah? Kalau misalnya angkanya semakin kecil berarti bergesernya kemana? Ke kiri. Oh, oke. Iya, karena kan kayak pendapatannya itu semakin kecil ya. Jadi dia tuh geser ke kiri. Gitu. Terima kasih Kak. Intinya Paham. gini sih, mungkin aku... Ya, Dava. Apa? Sorry. Udah paham, oke Kak. Makasih. Oke. Mungkin aku note ya di sini kalau misalnya pendapatan naik, pendapatan makin naik, kurva bergeser ke kanan. Karena kayak di sini kan, ini kan kurva ini tuh mengindikasikan pendapatan kan. Nah, kalau misalnya pendapatan makin turun, kurva bergeser ke kiri. Jadi ini kita bisa lihat ya LM1 geser ke LM2 ke kanan. Karena titik BOP-nya juga pindah nih ke agak ke kanan karena dia semakin besar pendapatannya kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Artinya kalau ada perubahan yang kayak government sama investment tuh artinya dua-dua kurvanya tetap geser ke kanan atau kiri tanpa pengecualian. Untuk yang ini ya, untuk investmentnya ya. Iya. Nah, itu tergantung sih. Nanti kan kita tuh ada apa investment kan, ada investment. Terus kalau misalnya apa ya gimana ya? Kan ini kan keseimbangannya naik gitu ya. Apa maksudnya pendapatannya Y-nya ini naik, pasti kan dia udah pasti nggak defisit kan? Nah, itu udah pasti dia ke kanan sih kalau naik. Nah, misalnya kalau dia turun, nanti kan kita juga dapat Y yang baru nih. Y yang baru kan kita bakal dapat. Nah, kalau misalnya Y-nya itu defisit, dia pasti titik BOP-nya itu akan ada di kiri sini. Nah, dia akan bergeser ke kiri. Kayak gitu. Misal minus 1000 gitu. Pasti kan di sini ya. Nah, itu pasti nanti kurvanya bakal geser ke kiri. Kayak gitu. Karena ini naik pendapatannya, makanya ini mengindikasikan kalau misalnya itu tuh kurvanya geser ke kanan. Kayak gitu. Paham nggak ya? Tadi siapa yang nanya? Maaf. Vanessa, Kak. Oh iya, udah aman belum ya? Jadi pendapatan naik sama pendapatan turun, kurva dua-duanya tetap bergeser sesuai dengan perubahan pendapatan gitu? Iya betul. Jadi kalau misalnya pendapatannya makin naik, dia nanti kurvanya bergeser ke kanan. Kalau pendapatannya
makin turun nanti dia bergeser ke kiri. Gitu. Oke. Terus dosen aku kan pakainya kurvanya itu kayak cuman satu garis. Itu BOP yang ke atas. Nah, ini Oh, agak beda sama kurva yang ini. Jadi nanti ujian aku harus pakai kurva yang mana ya, Kak? oh, kalau misalnya itu berarti boleh disesuaikan sama dosen masing-masing. Ini ya kayak BOP di tengah sini ya. BOP sama dengan 0 gitu ya. Gitu bukan Vanessa? BOP-nya tuh agak ke atas gitu kurvanya. Jadi nanti di bagian Y sama R-nya itu cuman pendapatan dari internalnya dan kita cuman garisin perubahan R sama Y-nya doang gitu loh. Jadi nggak digambarin ayah sama LM-nya itu secara rinci. Oh, itu nggak apa-apa kamu nanti sesuaiin sama dosen kamu aja. Jadi ini sesuai kebijakan dosen ya, balik lagi teman-teman soal kurva ataupun kayak soal angka di belakang koma. Itu kalian harus make sure karena lumayan eh beda nanti ke bawah-bawahnya kalau misalnya kayak koma yang kalian pakai tuh 4 padahal di turunnya sama dosen kalian 2. Nah, itu disesuaikan ke dosen masing-masing aja sih. Kayak gitu. Jadi amannya gitu sih. Kalau misalnya dosen aku dulu begini karena dia tuh mau lihat perubahannya. Apakah kurvanya itu geser ke kanan atau geser ke kiri. Kayak gitu, Vanessa. Ya, terus juga untuk soal kedua, Mm-mm. aku mau nanya soal sewa pesawat maskapai dalam negeri. Kalau dari dosen aku kan dia bilangnya kalau dia maskapai dalam negeri itu menambah balance of service. Tapi di sini tuh malah dikurang. Aku nggak ngerti deh kenapa. Yang sewa maskapai ya. Iya, Kan kita tuh soalnya di sini kan keterangannya sewa pesawat milik maskapai dalam negeri. Nah, kita kayak sewa tapi sewa yang di dalam negeri gitu. Jadi kayak kita tetap melakukan pembayaran sewa gitu. jadi kalau kita yang lakuin tetap dihitung pengeluaran, sedangkan kalau luar negeri itu jadi pemasukan gitu. Iya sih, kalau misalnya di aku mungkin ini ada kata kuncinya ya. Jadi kayak penerimaan atau pembayaran gitu. Karena kan di sini sewa ya, sewa pesawat maskapai milik dalam negeri. Mungkin ini tuh kayak biaya-biaya yang emang nggak misalnya pemerintah yang pakai tapi itu tuh di luar biaya yang disubsidi oleh negara gitu. Mungkin ini bisa jadi pengeluaran yang dipisahkan. Jadi tetap termasuk dengan termasuk pembayaran kayak gitu. Ini mungkin tapi boleh disesuaikan lagi aja sih, Vanessa. Karena kalau dari dosen aku kayak gini. Mungkin dosennya kamu dosennya siapa ya kalau boleh tahu? Pak Elwisan. Oh gitu. Oh, kalau aku sama Pak Holong, jadi kayak kalau beliau gitu sih. Jadi sebenarnya agak ambigu ya, si sewa pesawat milik maskapainya ini kadang tuh ada biaya yang emang nggak ditanggung oleh negara gitu. Jadi mungkin jadi balik lagi masuk ke negara, tetap kita bayarkan kayak gitu. Oke, Kak. Mm-mm. Ada lagi teman-teman? Nah, Kak, aku mau tanya lagi. Ini Iya. kan kalau di dosen aku kan eh, yang soal dua itu modal pemerintah sama modal swasta dipisah ya, Kak. Mm-mm. Nah, pertanyaannya itu eh, yang saham itu masuknya ke modal pemerintah atau modal swasta? Yang saham. Oh saham ya, Ya. kan pembelian oleh ya pembelian saham oleh kayak perusahaan asing gitu ya, perusahaan asing di Bursa Efek Indonesia. Berarti ini em, kalau tadi kamu yang di
dipisah itu pemerintah sama swasta ya? Iya kak, dipisah. Oke, sorry, bentar. Aku mau baca catatan aku dulu. Oke. Karena kalau misalnya aku sih langsung kayak gini, eh di pisahnya tuh inflow atau outflow kayak gitu. Nah, tapi mungkin tunggu dulu ya sebentar ya. Ini tadi Dava bukan ya atau siapa? Kenapa kak? Oh iya, tapi harusnya ini sih, ini pemerintah sih. Karena kan perusahaan asing di negara kita ya. Gitu investasi asing. Tapi wait aku buka catatan dulu. Oke, aku izin jawab ya, Dava. Untuk pembelian saham ini kan perusahaan asing di BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kan perusahaan-perusahaan di BEI ini kan biasanya adalah perusahaan-perusahaan swasta yang terdaftar di BEI kayak gitu. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai investasi swasta. Oh, jadi masuk ke Kayak, investasi ya? Oke. iya, tapi dari swasta. Oke, terima kasih kak. Iya, ada lagi teman-teman. Kakak nanti boleh minta soal sama Excelnya kak. Iya boleh, nanti aku ini ya, aku kasih ke panitia nanti mereka share di Teams. Sama tadi, sorry ya Vanessa, mungkin yang sewa, aku coba make share lagi. Tadi sewa pesawat milik maskapai dalam negeri ya. Iya, Kak. Sewa, ini tuh penerimaan atau
Sewa maskapai dari dalam negeri milik sewa pesawat milik. Nah, kalau misalnya aku research ya Vanessa, kalau misalnya ini tuh emang kayak agak ambigu gitu. Jadi sewa pesawat milik maskapai dalam negeri ini sebenarnya kayak tergantung siapa pihak yang membayar dan menerima gitu. Jadi kayak sewa pesawat milik maskapai dalam negeri ini jadi kayak bisa jadi dari entitas dalam negeri ataupun luar negeri ini luar atau dalam negeri pun bisa gitu. Jadi ini jadi apa ya, kayaknya disesuaikan aja deh sama dosen kamu Vanessa, kalau misalnya dosen kamu masuknya ke penerimaan itu gak apa-apa, disesuaikan aja karena ini agak ambigu karena ini sesuai sama siapa yang membayar kayak gitu. Oke, Kak. Mm-mm. Ada lagi guys. Sebetulnya kayak aku agak mau bahas ini sih, kayak sebenarnya kan kita ada 4 soal nih teman-teman. Cuman soal yang PDB ini tuh ada 2 kan, yang satu nggak kebahas karena emang kayak sama gitu, sama persis. Nah, cuman aku mau ini sih, terangin sedikit kalau misalnya ada kayak ekspor, kalau ekspornya naik gimana, terus kayak dampak ke pendapatan dan suku bunganya itu gimana. Nah, teman-teman ini mau dibahas atau aku kasih aja Excel-nya? Tapi kayak intinya tuh ini sih kan ini ekspor. Nah, berarti transaksi-transaksi yang ada komponen persamaan persamaan yang ada komponen ekspor itu pasti dia berubah. Contohnya contohnya itu transaksi kayak IS. Ini kan ada rumus X-nya, berarti dia pasti berubah Y-nya. Terus kayak keseimbangan yang baru ISLM-nya pasti berubah karena IS-nya pun berubah. Terus kayak keseimbangan eksternalnya pasti berubah karena ini ada komponen X-nya. Kayak gitu sih paling singkatnya, secara singkat. Tapi aku mungkin sesuaiin aja sama teman-teman, ini mau dibahas aja atau um, aku kasih aja Excel-nya. Gimana teman-teman? Mungkin aku tanya panitia kali ya. Kan udah berjalan mau 2 jam. Apakah kita bahas aja atau aku langsung kasih Excel-nya? Vianda. Tapi mungkin ya, mungkin teman-teman kayak udah capek gitu ya, kita juga udah hampir 2 jam gitu. Jadi mungkin aku kasih Excel-nya aja deh buat case ini. Karena singkatnya itu sih, kan ini kan yang berubah ekspornya. Nah, yang berpengaruh tuh pasti rumus-rumus yang ada komponen ekspornya, kayak rumus IS. Nah, kalau IS berubah pasti ya keseimbangan apa internalnya juga berubah. Terus ke keseimbangan eksternal juga berubah karena ini ada komponen ekspornya. Kayak gitu. Nah, mungkin
Aku tanya sekali lagi teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau belum ada, mungkin mentoringnya udah selesai sampai di sini. Aku mau say thank you sama teman-teman yang udah join. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya ada kekurangan aku dalam mengajar. Terus kalau misalnya ada revisi juga nanti akan aku kabari. Juga Excel sama soalnya akan dibagiin ke panitia. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi di luar meet ini boleh teman-teman. Kalau misalnya aku bisa jawab, aku akan jawab kayak gitu. Thank you teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Semangat Oke, uasnya. makasih Kak. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih ya udah join mentoring makro hari ini. Thank you juga buat Kak Alma yang udah bersedia mengajar. Thank you semua.